سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa kita mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang mulia. Untuk menjadi orang yang mulia, kemuliaan itu hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencari kemuliaan yang hakiki, maka kita memakai cara yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala. Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu seluruhnya adalah milik Allah. Saudara-saudara sekalian dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kepribadian kita sehingga kita menjadi orang yang mulia dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang kita bahas yang lalu, karena Allah adalah yang mulia, maka semua yang berkaitan dengan Allah akan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan atau wahyu Allah, maka Al-Quran disebut Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Dan karena Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjadi orang yang mulia, Rasulun Karim. Begitu pula malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah SAW juga menjadi yang mulia. Bahkan bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, menjadi mulia. Allah memuliakan bulan Ramadan dengan cara mewajibkan seluruh manusia yang beriman kepada Allah untuk berpuasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan mengabdi langsung kepada Allah, berpedoman kepada Al-Quran, meniru Rasulullah sebagai teladan, dan kita manfaatkan bulan Ramadan itu sebaik-baiknya. Siang hari kita puasa dan malam hari kita tingkatkan ibadah Qiyamul Lail kita. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan pada Al-Quran. Orang yang mengaitkan diri dengan Al-Quran sungguh mulia. Membaca saja Al-Quran itu menjadi ibadah, dan orang yang mempelajari Al-Quran menjadi orang yang mulia, sehingga Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Cuma kali ini saya ingin menekankan cara bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul bernilai di hadapan Allah. Cara yang paling utama adalah ikhlas. Semata-mata yang kita lakukan hanya untuk Allah atau karena Allah. Karena Allah artinya kita diperintah oleh Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, kita lakukan itu. Untuk Allah dalam arti bahwa kita melakukan itu dalam rangka mencari ridha Allah. Oleh karena itu ketika kita membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran, tidak ada niat kecuali hanya karena Allah. Ini sesuai dengan firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Allah, asma Tuhanmu. Atau
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Oleh karena itu, kita menata hati kita, kita fokuskan ketika kita membaca dan mempelajari Al-Quran hanya atas nama Allah atau karena Allah, bukan untuk tujuan yang lain. Misalnya, kita tidak membaca Al-Quran dalam rangka mencari uang. Kita membaca Al-Quran bukan dalam rangka mencari pujian dari orang. Dan kita membaca Al-Quran tidak dalam rangka untuk mencari hadiah. Tapi kita membaca Al-Quran semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran adalah bacaan yang istimewa, berbeda dengan bacaan yang lain. Al-Quran itu bacaannya sudah menjadi ibadah. Kita membaca Al-Quran meskipun tidak mengetahui artinya, sudah mendapatkan pahala. Berbeda dengan membaca buku yang lain, maka membaca yang lain itu belum tentu ada pahalanya. Tetapi kalau Al-Quran, setiap huruf itu ada pahalanya. Dan satu huruf dianggap sebagai satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus berusaha membacanya dengan benar. Ketika kita mempelajari bacaannya, kita mesti berguru kepada orang yang mempunyai sanad yang benar, mempunyai jalur-jalur pembelajaran yang benar. Karena Al-Quran sebagai suatu ibadah, sebagai bacaan, maka bacaan Al-Quran harus sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang kita interpretasikan sendiri, lalu kita membaca dengan cara yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka ketika kita membaca Al-Quran, gunnahnya harus kita penuhi dengan baik. Kalau dia idhar, kita harus membacanya dengan jelas. Dan kalau panjang, kita mesti panjangkan. Ketika berhenti, kita mesti mengikuti pedoman berhenti. Misalnya, huruf yang terakhir itu dimatikan. Oleh karena itu, kalau kita ingin membaca Al-Quran sebagai ibadah, kita mesti berguru kepada orang yang jalur ilmunya itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini biasanya disebut bacaan itu bersanad atau bersambung sampai kepada Rasulullah. Oleh karena itu, kita perlu ngecek bacaan kita benar atau salah. Rasulullah SAW sendiri itu juga selalu mentashih, minta dikoreksi bacaannya setiap tahun itu dengan kehadiran malaikat Jibril untuk dibaca ulang oleh Rasulullah SAW seluruh wahyu yang sudah turun kepada beliau. Fatimah putri Rasulullah SAW menceritakan bahwa Rasulullah membisikkan kepadanya bahwa malaikat Jibril setahun sekali itu berkunjung kepada Rasulullah untuk menyimak, mendengarkan bacaan Al-Quran oleh Rasulullah. 1 tahun sekali. Tetapi pada tahun yang terakhir, pada saat Fatimah diberitahu oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa tahun itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengecek bacaannya itu 2 kali. Dan artinya berarti Rasulullah sudah mendekati ajalnya. Dan oleh karena itu Fatimah ketika dibisikin itu, beliau menangis karena beliau merasa akan ditinggalkan oleh bapaknya yang disayangi. Ketika kita membaca Al-Quran juga kita tumbuhkan rasa senang membaca Al-Quran. Kita
usahakan senang supaya kita bisa menjiwai Al-Quran. Dengan kesenangan itu maka kita akan ada interaksi antara kandungan Al-Quran dengan hati kita. Allah memberikan gambaran di surat Al-Anfal ayat 2-4, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah adalah orang-orang yang ketika nama Allah disebut hatinya bergetar. Dan ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca, maka imannya menjadi bertambah. Oleh karena itu kita biasakan membaca Al-Quran dengan memahami maknanya dan merenungkan artinya sehingga kita bisa merasakan. Dan Rasulullah sendiri selalu merespon, bereaksi terhadap bacaan yang sedang dibaca. Misalnya ketika Rasulullah membaca ayat mengenai surga, maka Rasulullah mohon supaya diizinkan masuk ke surga. Dan ketika Rasulullah membaca ayat mengenai neraka, Rasulullah mohon agar dijauhkan dari neraka. Kalau kita mencintai Al-Quran, maka kecenderungan kita juga akan menjadi senang bergaul dengan orang-orang yang sama-sama membaca dan mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, kita persering, kita bergabung dengan teman-teman yang sama-sama membaca Al-Quran misalnya. Di beberapa masjid di Jakarta ini, setiap habis subuh itu banyak orang yang tetap tinggal di masjid membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Kita bergabung dengan suasana yang bersama semacam ini, maka kita menjadi betah dan menjadi makin hari makin senang pada Al-Quran. Dan ketika ada misalnya simaan, kita ikut menyimak, kita mendengarkan baik-baik apa yang sedang dibaca. Dan kalau ada kajian Al-Quran, kita hadir supaya kita makin hari makin senang. Rasulullah mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa 'ashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Siapa yang mau bergabung dengan kelompok di suatu masjid dan mereka membaca kitab Al-Quran dan mereka mempelajari maknanya Al-Quran, maka Allah akan memberikan ketentraman, as-sakinah di hati mereka, dan Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Para malaikat pun akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut nama orang-orang yang sedang berkumpul membaca Al-Quran bersama ini kepada orang-orang yang di dekat Allah. Allah juga begitu sayangnya kepada kita. Maka Allah membuat Al-Quran itu mudah dibaca, mudah dipelajari, supaya kita mau selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Dengan demikian, maka kita usahakan Al-Quran itu sebagai bacaan yang kita ulang-ulang, sebagai zikir, sarana untuk ingat kepada Allah. Dan makin kita mengulang, maka bacaan Al-Quran itu makin mudah dan makin ringan. Dengan bacaan yang makin ringan, maka kita akan merasakan kenikmatannya bacaan itu. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran agar digunakan sebagai sarana zikir, sarana ingat kepada Allah. Apakah ada di antara kalian yang mau ingat kepada Allah? Maka kita jawab, ya, saya mau Allah. Demikian juga ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu firman Allah, dan Allah itu memberi penjelasan tentang lingkungan kita, tentang kehidupan kita, tentang nasib kita kalau kita berperilaku tertentu. Maka kita tangkap
Al-Quran itu sebagai nasihat dari Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa bahwa kita sedang dibimbing oleh Allah. Atau kalau ilustrasi manusia, anak yang sedang digandeng oleh bapaknya, dan bapaknya itu memberikan penjelasan tentang apapun yang sedang dilihat. Nah, Allah ketika berfirman itu memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Allah menyayangi kita, memberi makan kita dengan cara menurunkan air hujan. Allah menurunkan air hujan dengan cara menciptakan matahari yang bisa memanasi laut, kemudian air dari laut menguap, kemudian didorong uap itu ke daratan sebagai uap, sebagai mendung, kemudian diturunkan kepada kita. Dan kehidupan kita sangat bergantung pada air. Kita butuh air karena badan kita ini sebagian besar terdiri dari cairan, dan kita butuh makan. Makanan kita bersumber dari tanaman dan binatang. Binatang hidupnya bergantung pada tanaman, dan tanaman hidupnya bergantung pada air. Dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran mengenai turunnya air dari langit, maka kita merasa, Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih atas kasih sayang-Mu, sehingga Engkau mencurahkan air yang cukup bagi kami, dan kami bisa hidup dengan sehat. Oleh karena itu, kita menangkap Al-Quran ini sebagai nasihat dari Allah, sebagaimana Allah firmankan, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhanmu. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan Al-Quran itu juga menjadi obat yang di hatimu. Kita kalau membaca Al-Quran, kita seringkali akan mendapatkan solusi terhadap problem yang kita hadapi. Wa hudaur rahmah lil mu'minin. Al-Quran itu juga pedoman hidup. Kita kalau mengikuti pedoman hidup dari Al-Quran, maka insya Allah kita akan selamat dan bahagia. Wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu juga sebagai tanda kasih sayang Allah. Oleh karena itu, kita ketika membaca Al-Quran, kita coba renungkan, kita cintai, lalu kita renungkan ajaran-ajaran itu dengan sebaik-baiknya. Karena membaca Al-Quran targetnya bukan hanya banyak-banyakan. Kita seringkali membaca Al-Quran targetnya hanya khatam, sering selesai satu Quran misalnya. Tidak hanya itu, tapi kita tingkatkan dengan cara mentadaburi, mencoba menghayati arti Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kebaikan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hanya orang yang hatinya tunduk kepada Allah yang bisa menangkap ajaran Al-Quran, dan hanya orang yang rendah hati yang bisa menangkap ajaran Al-Quran. Orang yang sombong, ibaratnya dia akan mendapatkan blok atau penutup di hati mereka, di mental mereka, sehingga mereka tidak bisa memahami. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mencoba mempelajari makna Al-Quran, atau di hati mereka itu ada penutupnya, ada penghalangnya? Hadirin sekalian, kita juga berusaha Al-Quran setelah kita baca dan kita hayati, kita usahakan Al-Quran itu selalu bersemayam di hati kita. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan, tetapi kita usahakan setelah kita fahami, kita ingat-ingat dan bersemayam di hati kita. Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas pemahamannya, pengertiannya, fi suduril ladzina utul ilm,
Al-Quran itu berada di dada orang yang memiliki ilmu. Jadi kita usahakan Al-Quran kandungannya itu menjadi ilmu yang kita miliki di hati kita dan kita pakai sebagai pedoman sehari-hari. Allah berfirman, "Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun." Tidak ada orang yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Oleh karena itu, kita hindari kezaliman, kita hindari maksiat, sehingga hati kita bisa lunak ketika kita mempelajari Al-Quran. Cara bagaimana supaya Al-Quran itu selalu bersemayam di hati kita, antara lain adalah kita hafalkan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran tentu mendapatkan kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Asyrafu ummati hamalatul Quran." Orang yang mulia di antara umatku adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi kita usahakan Al-Quran kita hafalkan. Tidak harus kita menghafalkan 30 juz. Alhamdulillah kalau kita bisa hafal 30 juz. Rasulullah mengatakan, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil qiramil bararah." Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia hafal Al-Quran itu, maka kemuliaannya sama dengan malaikat yang mulia, yang baik-baik di sisi Allah. Dan orang yang menghafal Al-Quran mendapatkan kemuliaan besok di akhirat. Karena ketika di akhirat nanti, orang yang hafal Al-Quran akan diperintahkan atau dianjurkan oleh malaikat, "Iqra", bacalah Al-Quran, "Fas'ad", setelah itu naiklah ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu bila orang yang hafal tadi membaca satu ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah kita semuanya sudah hafal. Lalu malaikat bilang, "Is'ad", naik 1 derajat, naiklah. Terus malaikat menganjurkan lagi, baca lagi. Kalau orang itu baca Alhamdulillahirabbil alamin, naik lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, naik lagi. Maliki yaumiddin, naik lagi. Sampai kalau orang itu hafal 30 juz seluruhnya sampai dengan An-Nas, maka orang itu sudah sampai ke derajat atau tingkat yang paling tinggi di surga. Tidak ada tempat lagi, tidak ada level yang lebih tinggi lagi dari situ. Artinya mereka akan bersama-sama dengan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kehidupan kita sendiri di dunia ini, insya Allah kalau kita berperilaku berpedoman Al-Quran, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Allah memberikan gambaran, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Orang yang mau mengikuti petunjukku, Al-Quran adalah petunjuk Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka orang itu tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa sedih. Jadi hidupnya bahagia, tidak perlu menghadapi ketakutan dan tidak perlu menghadapi kesedihan. Kita berusaha jangan sampai kita menjadi orang yang mengabaikan Al-Quran. Allah memperingatkan di surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit, dan besok di hari akhir, di akhirat, dia akan digiring ke neraka dalam keadaan buta. Sehingga mereka protes kepada Allah, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Tuhan, kenapa engkau menggiring saya dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya bisa melihat, mata saya itu melek. Lalu dijawab, "Iya, kamu sekarang menjadi buta karena dulu ketika di dunia, ketika kamu diperingatkan Al-Quran untuk mempelajari Al-Quran dan menerapkannya, kamu berpaling, tidak mau memakainya." Oleh karena itu, mari
Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita tingkatkan kemuliaan kita di sisi Allah dengan cara berbakti kepada Allah secara langsung. Kita pelajari Al-Quran dengan baik, kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita ambil Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagaimana cara menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan. Dan bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi hambanya Allah yang mulia. Dan demikian mudah-mudahan Ramadan ini adalah bulan latihan atau bulan pengejauhan tahan kepribadian kita, sehingga kita menjadi orang yang dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diizinkan masuk ke dalam surganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.